Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kata hikmah yang ke-120, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca salah satu fungsi dari sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, fungsi secara spiritual. Kalau fungsi syariat sholat jelas sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat menjadi pencegah buat orang berlaku perbuatan keji dan mungkar. Itu fungsi daripada ibadah sholat secara syariat.
Adapun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fungsi ibadah sholat secara spiritual sebagaimana yang dijelaskan kepada kita oleh Imam Ibnu Athaillah, salah satu di antaranya as-salatu mahallul munajat. Sholat itu tempatnya kita bermunajat kepada Allah dengan berbagai macam doa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, baik doanya itu berupa doa usana, doa yang berisi puji-pujian seperti doa iktidal, doa istiftah, doa ruku, doa sujud. Karena dalam pemahaman para ulama tasawuf, setiap kali manusia memuji, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mengagungkan Allah, maka dengan setiap kali pujian itu pula selesai semua masalah yang dihadapi oleh umat manusia dalam hidup. Kita biasanya meminta kepada Allah jika ada masalah. Kita minta bantu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan doa istana, doa yang isinya pujian, tapi justru dengan pujian itu pula hilang semua masalah yang ada dalam hidup manusia. Yang kedua, doa talab, doa minta. Nah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi saat kita sholat, kita disuruh banyak meminta. Saat kita sujud, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih fahuwa sajid, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud. Fa'aksiru doa, banyak-banyaklah meminta dengan doa kepada Allah. Selanjutnya juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah Iskandari menjelaskan kepada kita fungsi kedua dari ibadah sholat secara tasawuf, yaitu wa ma'dinus musaffa, tambang bagi kesucian jiwa. Nah, jadi kita mau membersihkan, mau menyucikan jiwa kita dari berbagai macam penyakit dan kotoran spiritual, maka ibadah yang harus kita lakukan itu yaitu sholat. Disebut sama Imam Ibnu Athaillah Iskandari, sholat itu ma'dinul musaffa, tambang bagi segala macam kesucian jiwa. Wa ma'dinul musaffa ma'ahu bitawajjuhihi bikulliyatihi ilaih. Nah, jadi sholat yang kita kerjakan itu bisa menjadi tambang bagi kesucian jiwa, bitawajjuhihi, saat kita menghadapkan diri kita, bikulliyatihi, dengan sepenuh pikiran, jiwa, dan perasaan ilaih, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan separuh-paruh sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya menghadapkan diri dengan sepenuh hati dan jiwa kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah bahagian dari yang menyekutukan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melakukan ibadah sholat dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, enggak setengah hati. Kalau setengah hati itu ada rasa berat, ada beban saat kita menunaikan sholat. Usahakanlah tidak ada sama sekali beban, baik secara pikiran, secara fisik saat menunaikan ibadah sholat,
Maka pada saat itu sholat menjadi penambang bagi kesucian di dalam diri kita. Wa biqadri iqbalil abdi yakunu iqbalu rabbi, dan dengan kadar ukuran penerimaan seorang hamba dalam sholatnya, begitu juga penerimaan Allah terhadap hamba itu pada kehadirannya. Jadi Allah menerima kita sebagaimana atau setulus mana kita menerima Allah di dalam sholat. Nah, kalau masih ada rasa beban, rasa malas, itu kan disebut dalam ilmu tasawuf sebagai awaid. Awaid itu penghalang untuk menuju kesucian jiwa, Bapak Ibu. Samalah seperti yang kita lakukan sehari-hari. Seorang atlet profesional supaya bisa menjaga kondisi fisiknya tetap bugar, tetap sehat, dia harus bangun pagi, jogging. Kalau dia melakukan jogging itu dengan berat hati, hasilnya nggak akan maksimal, Bapak Ibu. Dia diminta sama trainernya, sama pelatihnya untuk tiap pagi lari 10 km. Dia lakukan itu 10 km, tapi hatinya nggak di situ. Ya, lama-kelamaan itu nggak dinikmati, ya, bosan juga dia. Nah, kalau sudah dia melakukan seperti itu, dampak yang lain muncul. Nah, karirnya amburadul, kesehatannya juga mudah cedera. Ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rasa malas, rasa berat, apalagi kalau sholat subuh. Nah, tapi itu harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan tawajjuhun bikuliyatihi ilaih, dengan tawajjuh kita secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita melakukan prosedur tersebut, Bapak Ibu, tiba-tiba muncul energi sendiri, dari yang sakit menjadi sehat, jadi yang loyo ngantuk-ngantuk menjadi fit dan segar. Ya, kalau kita mampu membooster, menyemangati diri kita. Nah, masalahnya di tengah-tengah kita ini nggak ada lagi generator spiritual, yaitu Rasulullah. Kalau dulu para sahabat malas ibadah pergi ke Rasulullah, di booster sama Nabi, besok semangat lagi. Di zaman kita tidak punya lagi Nabi, Bapak Ibu. Nah, tapi wejangan-wejangan Nabi itu kita masih punya. Siapa yang menyampaikannya kepada kita? Para ulama. Nah, maka ilmu ulama ini masih sangat kita butuhkan untuk membimbing, mengarahkan, dan membooster kita kalau kita merasa malas dalam ibadah. Wasamaratuha, dan hasil daripada itu semua. Nah, kalau prosedur yang tadi kita sampaikan itu coba kita terapkan pada diri. Idza kanati ala wajhil akmal, jika kita mampu melakukannya secara baik, secara sempurna, annaha tattasi'u fiha mayadinul asrar, akan muncul berbagai macam rahasia-rahasia ilahi daripada sholat yang kita kerjakan. Nah, itu namanya ilmu irfani, atau dalam ilmu tasawuf juga sering disebut dengan ilmu laduni. Dia tidak pernah belajar, Bapak Ibu, tapi mengetahui seperti layaknya orang yang belajar pada umumnya. Dari mana ilmunya? Dari Allah. Bagaimana kita bisa mencapai ilmu itu? Dari sholat yang sempurna kita kerjakan. Maka Imam Ibnu Athaillah Iskandari menjelaskan di sini, wasamaratuha, jika prosedur cara sholat yang baik itu kita lakukan, baik di sini bukan secara syariatnya. Kalau secara syariat kan selalu diajari kita cara sholat yang baik. Yang pertama, wudunya itu tidak boleh asal-asalan. Ya, diulang
paling sedikit 1 kali, paling maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali israf wa tabzir, berlebih-lebihan dan mubazir. Takbiratul ihramnya hazwal mankibai, tangan seperti ini ya, di atas pundak, jempol di bawah daun telinga, dan seluruh jari jemari yang lain menuju ke atas. Itu disebut hazwal mankibai dalam hadis ya. Itu Bapak Ibu prosedur syariat. Orang yang terlalu fokus kepada prosedur syariat, kadang-kadang dia mengabaikan dimensi spiritual. Tapi Bapak Ibu, orang yang fokus dengan spiritual, kadang-kadang syariatnya nggak terlalu bagus. Jadi itu sudah menjadi genetik manusia. Saat dia membayar pikirannya pada satu fokus, maka dia akan mengabaikan fokus-fokus yang lain. Saat ada orang Bapak Ibu WhatsApp kita, nah, ternyata pesannya penting sekali, berkaitan dengan masa depan kita. Bapak Ibu, saat membalas WhatsApp itu, ada orang yang berbicara di samping kanan kiri, kita nggak ngopek. Tadi ngomong apa Pak ya? Padahal dia di depan kita atau di samping kita. Itu sudah menjadi genetik manusia seperti itu Bapak Ibu. Saat Adam fokus dengan godaan iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak aku tunjukkan kepada kamu satu pohon yang jika kau makan buahnya itu kau akan hidup abadi selama-lamanya. Adam tertarik, fokusnya di situ Bapak Ibu. Dia lupa akhirnya dengan larangan Allah. Ulama-ulama besar itu Bapak Ibu karena terlalu fokus mencari ilmu, lupa nikah. Imam Al-Ghazali membujang sampai wafat, lupa nikah, nggak sadar sudah tua. Imam An-Nawawi lupa nikah, termasuk pengarang kitab Al-Hikam. Imam Ibnu Athaillah Iskandari lupa beliau nikah. Kenapa? Fokusnya itu mencari ilmu. Maka ilmu itu nggak usah terlalu fokus, takutnya jadi bujang lapuk. Kalau kita nggak usah terlalu fokus, jadi bujang lapuk. Ya itu genetik manusia Bapak Ibu. Kalau dia sudah fokus kepada sesuatu, maka dia akan mengabaikan yang lain. Kalau kita sudah fokus pada sholat kita, maka kita akan mengabaikan unsur-unsur yang bisa mengganggu pelaksanaan ibadah sholat kita. Nah itu yang dimaksud wasamara Tuhan. Kalau prosedur sholat kita berhasil kita lakukan seperti itu, idza kanat alal wajhil akmal, dan kita bisa melakukannya dengan sempurna secara spiritual, bukan secara syariat. Maka kemarin waktu kita pergi umrah, 1 kali subuh itu Sudais, Imam Sudais yang jadi imam sholat subuh. Jamaah pada senang, waduh bagus sekali bacaan Qurannya. Subuh sejuk, kan musim dingin, tapi Mekah nggak terlalu dingin ya. Kalau subuh itu barang 20 derajat itu kan sepoi-sepoi, dengar bacaan Al-Quran seperti itu, sejuk hati. Besoknya Bapak Ibu, subuh berikutnya yang menjadi imam itu Syekh Huzaifi. Bacaan Al-Qurannya tidak sebagus Syekh Sudais. Jamaah itu sambilan pulang ke hotel pada protes. Kenapa orang-orang seperti itu masih dikasih waktu jadi imam di Masjid Haram? Bacaannya jelek sekali. Nah, kita yang fokus sama yang zahir Bapak Ibu terjebak dengan itu. Seolah-olah kekhusyuan dan kesempurnaan ibadah itu hanya dari bacaan, itu orang syariat. Belum tentu Bapak Ibu orang yang bagus bacaan Al-Qurannya khusyuk hatinya, belum tentu.
karena terlalu khawatirnya kita, karena terlalu fokusnya dia untuk melantunkan bacaan Al-Qur'annya di dalam sholat, akhirnya hilang fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya itu. Maka orang seperti Syekh Huzaifi, walaupun suaranya tidak sebagus Sudais, bacaan Al-Qur'annya juga tidak sefasih Syekh Sudais, tapi masih dipercaya jadi imam di Masjidil Haram. Kenapa? Standar jadi imam di Masjidil Haram tidak melulu berdasarkan suara yang bagus, bacaan yang fasih. Kalau di kita kan itu Pak, jadi pilihannya. Siapa yang jadi imam kita? Cari yang paling bagus suaranya. Walaupun hatinya itu bangsat. Maka ada satu syarat jadi imam, dan ini juga diakui dalam kitab fikih, apalagi dalam tasawuf. Yang jadi imam itu Bapak Ibu ada satu syarat, dia harus orang yang disenangi, minimal oleh kebanyakan orang. Kalau semua senang sama kita nggak mungkin itu ya. Nabi Muhammad aja ada yang membenci beliau, apalagi kita. Tapi kalau mayoritas orang di tempat kita tinggal senang sama kita, itu sudah memenuhi syarat. Banyak orang mengabaikan syarat ini. Yang penting bacaannya bagus, fasih, suaranya merdu. Padahal ada satu syarat yang sangat penting Bapak Ibu. Imam itu harus disenangi oleh banyak orang. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau imam itu orang yang menjengkelkan. Makmum datang, kaji imam. Bukan ingat Allah Bapak Ibu, ingat dosa-dosa imam dalam sholat. Ya kan? Bahaya betul itu. Ya, jadi kalau prosedur itu kita lakukan, hati kita itu benar-benar menghadap Allah, baru akan prosedur berikutnya terjadi Bapak Ibu. Tahapan berikutnya akan terjadi. Annaha tatasi'u fiha mayadinul asrar. Salat yang kita lakukan itu akan membuka ruang-ruang rahasia Allah yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi sifatnya rahasia, maka tidak semua harus disampaikan kepada orang yang lain Bapak Ibu. Rahasia Allah. Bapak Ibu punya rahasia, saya punya rahasia, saya ceritakan misalnya ke Tengku Idris. Datang Tengku Idris, nyampein ke orang lain, kira-kira marah nggak saya? Marah. Yang namanya rahasia itu ya cukup untuk didengar dirinya sendiri kan gitu. Tapi orang kita itu Pak, ini rahasia ya, jangan cerita sama orang itu. Itu orang yang kesekian dengar cerita itu. Aitatasi'u fihal qulub asyabihatu bil mayadini lil fursan, yaitu hati kita itu menjadi tempat atau wadah yang sangat luas, asyabiha, sehingga di sini diumpamakan bil mayadin. Mayadin itu jamak dari kata maidan. Dalam bahasa Arab, maidan itu artinya lapangan. Mayadin itu lapangan yang sangat luas, lil fursan, tempat berpacunya kuda. Jadi Bapak Ibu, saat sholat kita sudah mencapai derajat itu, dan sulitnya minta ampun sampai derajat itu, walaupun kadang-kadang saya yakin Bapak Ibu mencapai derajat itu, terutama kalau kita sedang ada musibah. Jadi saat kita musibah Bapak Ibu lebih di situ, kurang di sana, itu biasa. Saat kita dapat nikmat dari Allah, kita lebih di sana, kurang di sini kan gitu. Lebihnya dengan nikmat itu, kurangnya di mana? Di ibadah. Mana ada kita ingat-ingat kali Allah lagi banyak nikmat Bapak Ibu. Tapi pada saat dapat musibah, kurang kita dalam kehidupan, tapi lebih di sini dalam ibadah. Nah, maka tidak usah terlalu menggerutu Bapak Ibu kalau dapat musibah itu.
Saatnya kemudian kita berfokus dengan ibadah. Kapan lagi Bapak Ibu mau khusyuk sholat kalau nggak ada musibah itu? Maka musibah itu kalau kita bisa membuat sholat kita khusyuk, barokah Bapak Ibu musibah itu. Berkah dari musibah, sholat pun jadi khusyuk, zikir pun jadi enak kan gitu. Tapi jangan doa untuk musibah. Musibah itu nggak diminta, tapi kalau datang siap, instrumennya banyak untuk menyiapkan diri dan mental kita menghadapi musibah. Salah satunya ibadah sholat, Bapak Ibu. Ya, bimakna annaha tansyarihu bitawaridil asrar. Maknanya apa yang tadi itu? Annaha tansyarihu, pada saat kita melakukan prosedur sholat tadi, menjadi lapanglah jiwa kita. Bapak Ibu kalau happy, bahagia, lapang, kayak nggak ada beban hidup, tenang, tiba-tiba Bapak Ibu kita bisa memahami masalah-masalah yang rumit untuk dipahami dalam kehidupan. Nah, maka masalah itu Bapak Ibu cuma bisa diselesaikan oleh orang yang jiwanya tenang. Kalau orang yang gabuk, gamang, panikan, itu nggak akan pernah bisa nyelesain masalah orang seperti itu. Justru kalau dia ikut dalam masalah, dia nambah masalah baru. Sebenarnya bukan hanya dalam masalah, rezeki pun Bapak Ibu cuma bisa datang kepada orang yang pikiran dan jiwanya tenang. Saya punya jamaah kenalan, ahli main saham Bapak Ibu. Semalam baru duduk, habis pengajian di Imasin kayak ada, beliau ngajak makan durian, Tuki, ya, ngajak makan durian. Ya, maka tadi suara serak-serak, 7 durian habis semalam, kayak harimau kan. Makan durian. Ya, badan masih panas ini. Jadi saya tanya sama beliau, gimana main saham itu? Saya Pak Ustadz pernah taruh duit di saham, dalam waktu 3 bulan duit saya dari 300 juta, tiba-tiba jadi 900 juta, nggak kerja. Tapi itu ada ilmunya kata dia. Nah sekarang Bapak berapa duitnya di saham? Saya naruh 25 miliar di saham. Nggak stres Pak, 25 miliar, karena kalau nanti jatuh sahamnya hilang itu, jadi nol. Enggak, kalau stres, kalau nggak kuat jantung nggak boleh main-main saham, ya kan? Bapak Ibu, main saham itu kan spekulasinya tinggi sekali itu. Kalau lagi baik 25 miliar itu bisa jadi 50 miliar dalam waktu 2-3 bulan. Kalau apes, kalau salah analisis jadi 0 rupiah. Kalau Bapak Ibu hatinya nggak kuat, jantungnya nggak kuat, ya, tidur malam nggak nyenyak, makan durian nggak enak, nah, itu sakit terus ya kan. Tapi beliau saya lihat makan durian paling banyak, tidur paling nyenyak. Ngopi Pak, habis makan durian ngopi. Saya tanya, ini ngopi seperti ini nanti nggak bisa tidur, makin nyenyak tidur. Waduh. Nah, maka rezeki yang banyak itu juga akan datang kepada orang yang tenang pikirannya. Kalau kita gampang ini dikit-dikit, kata dia ya, ini menurut beliau, dikit-dikit ada naik sedikit harga saham langsung jual supaya dapat untung sedikit, itu nggak banyak rezekinya. Jadi taruh uang dalam saham karena kita yakin dengan analisa kita, biarin di situ 6 bulan, 6 bulan kemudian cek, ternyata benar analisanya, naik duitnya dari 25 miliar jadi 50. Tapi itu kan harus punya jiwa yang super tenang Bapak Ibu. Ya, kalau kita gampang nggak bisa tidur, udahlah, bisa stres, darah tinggi, kolesterol, ya, jantungan kita. Ya. Jadi ternyata menurut saya Bapak Ibu, kebahagiaan itu hanya diperoleh oleh orang yang pikiran dan jiwanya tenang. Bapak Ibu yang dikit yang gampangan takut, yang gampangan panikan itu nggak cocok. Main saham nggak cocok, hidup juga nggak akan bahagia ya. Jadi cara membuat kita tenang itu salah satunya dengan ilmu tasawuf. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Pada saat jiwa kita itu tenang, tansyarihu bitawadil asrar, Allah akan memberikan kita rahasia-rahasia untuk bisa memahami kehidupan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau tenang itu ada orang yang marah-marah tenang, mungkin dia ini lagi lapar. Entah dari mana itu kita mau. Kita kasih makanan dulu. Tiba-tiba benar jadi baik. Ya kan? Ada orang marah-marah sama kita. Kita hadapinya tenang. Entah dari mana itu akhirnya kita dapat ilmu. Ajak dia makan. Ajak dia makan Bapak Ibu. Akhirnya bicaranya jadi enak, nyambung, selesai masalah. Hanya sekedar kasih makan. Tapi kalau kita ladeni, marah dia, sahut menyahut kata, berbalas kata dengan tajam, wah itu ini tersinggung, sana tersinggung, sudah nggak bisa lagi kerjasama kan itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi ya. Saat hati, pikiran, jiwa terbuka menjadi lapang, baru al-ulum wal ma'arif, itu bahasan kita. Al-ulum, berbagai macam ilmu, wal ma'arif, pengetahuan itu akan Allah sandurkan kepada jiwa dan pikiran kita melalui ibadah sholat. Itu fungsi sholat secara spiritual, secara tasawuf ya, bukan hanya untuk tanha anil fahsya wal munkar. Itu sepele sekali sholat seperti itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang telah kita sampaikan di subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.